Baik, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini akan kuliah ya dengan topik keempat, yaitu pengolahan dan analisis data kualitatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, persyaratan uji statistik untuk parametrik ya, artinya bisa dianalisis, itu namanya uji statistik itu ya. Itu apabila yaitu uji F ya, atau ANOVA atau uji T itu hanya dapat digunakan jika data yang kita gunakan di dalam penelitian itu data yang menyebar normal, jadi distribusinya normal. Kemudian tidak ditemukannya petunjuk pelanggaran kenormalan dan keragaman atau variasi antara perlakuan-perlakuan yang ada. Kemudian poba bebas dibandingkan ya, yang dibandingkan itu adalah yang bersifat homogen. Kalau tidak menyebar normal dan tidak homogen, maka apabila syarat ini tidak terpenuhi, tidak bisa dilakukan uji statistik ya, secara parametrik seperti itu. Ya, tidak ada ANOVA, tidak ada analisis seragam. Oleh karena itu nanti digunakan uji kedua ya, yang nanti kita sebut dengan uji non parametrik. Nah, data untuk uji statistik parametrik itu apabila kemudian datanya atau pengukurannya merupakan data rasional atau pengukuran rasional. Yaitu data yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan instrumen yang satuannya bisa meter, sentimeter, ya, kemudian kilogram, ya, liter dan lain sebagainya. Yaitu berat, panjang, volume, ya, itu baru digunakan untuk eh, pengukuran atau pengolahannya menggunakan uji statistik parametrik. Uji F ini atau uji ANOVA ini hanya bisa digunakan jika tidak ada petunjuk pelanggaran kenormalan. Jadi datanya menyebar normal. Dan juga pelanggaran keragaman antar pelakuan yang dibandingkan itu semuanya homogen. Kalau tidak homogen atau heterogen, kita menggunakan uji yang kedua. Ya, kita sekarang bicara uji yang kedua yang kita sebut dengan uji statistik non parametrik, yaitu yang bersifat penelitian kualitatif. Ini digunakan untuk data yang tidak memenuhi syarat yang awal tadi, tidak memenuhi syarat untuk uji F atau uji ANOVA atau analisis seragam. Skala pengukurannya biasanya pengukuran interval, ya. Kemudian data yang dilakukan dengan pengukuran nominal, sebut data nominal. Misalnya ada, tidak, gitu ya. Kemudian hidup atau mati. Pilihannya hanya dua, sembuh atau sakit, hitam, putih, ya. Iya, tidak. Nah, itu nominal digunakan non parametrik. Kemudian yang berikutnya skala pengukuran ordinal yang mendapatkan data ordinal. Ini datanya berperingkat gitu Bapak Ibu ya. Misalnya agak sakit, sakit sembuh. Ya, gitu ya. Kemudian tidak senang, senang dan amat senang. Jadi pilihannya gitu. Atau tidak ada kelainan, sedikit ada kelainan, kemudian ada kelainan dan sebagainya. Ada yang derajatnya sampai 3, ada juga sampai 4 seperti itu. Yang data ordinal seperti ini juga digunakan uji non parametrik. Saya berikan eh, hari ini ya. Nah, waktu kita berikan 4 dulu yang terkait dengan uji non parametrik. Yaitu yang pertama pengujian untuk data tidak berpasangan. Yang pertama yaitu uji Ci kuadrat. Uji ini digunakan untuk membandingkan antara data yang diamati ya, atau yang diperoleh dengan apa yang diharapkan atau teoritis. Jadi apa yang diamati, kemudian apa yang kita harapkan. Rumusnya adalah untuk C kuadrat, ya, X kuadrat H sama dengan sigma dari OI atau frekuensi atau jumlah data yang diamati, ya, kemudian dikurangi dengan EI yaitu frekuensi atau jumlah data yang diharapkan. Jadi yang diamati dikurangi yang diharapkan, kemudian dibagi dengan eh, yang diharapkan. Sedangkan K-nya adalah banyak kategori. Jadi kalau kategori yang dibandingkan metode pengajaran ada 3, berarti
hanya ada tiga dan lain sebagainya. Nah, bila selisih antara data yang diamati dengan yang diharapkan semakin besar, berarti semakin menyimpang dari harapan. Dan nilai X-nya akan semakin besar. Ya, artinya hipotesisnya ditolak. Sebaliknya, jika selisih antara data yang diamati atau yang diamati atau yang diperoleh dengan data yang diharapkan semakin kecil, berarti semakin dekat dengan harapan. Dan nilai X-nya akan semakin kecil. Nah, berdasarkan hal tersebut, kemudian dapat disusun hipotesis sebagai berikut ya. Versi data dari kategori satu sama dengan F2 sama dengan F3 dan seterusnya. Dan yang kedua, eh, tidak sama atau berbeda. Kalau sama diterima 0, kalau berbeda ditolak. Biasanya H0, H dari C kuadratnya itu lebih kecil dari X tabel. Sedangkan kalau lebih besar, maka kita tolak H1 diterima. Seperti itu. Contoh soalnya sekarang ya, misalnya begini. Terjadi penurunan prestasi bagi siswa kelas 11 di SMUX misalnya pada mata pelajaran matematika. Ya, akibat kebijakan mutasi guru dari SMU yang dilakukan oleh Diknas Kabupaten Kota dalam rangka penyegaran guru. Dampaknya adalah siswa mengalami kesulitan beradaptasi dengan perusahaan, ya, dengan perubahan dan metode pengajaran guru matematika yang baru. Jadi kemudian terjadi kemerosotan nilai. Nah, peneliti kemudian ingin mencoba tiga metode pengajaran matematika baru, ya, merupakan metode pengajaran matematika cepat. Ada tiga, yaitu kita simbolkan metode A, B, dan C, ya, yang diharapkan mampu meningkatkan, ya, dan memperbaiki kemerosotan prestasi nilai dari siswa. Nah, bagaimana membuktikan ketiga metode pengajaran tersebut? Kemudian peneliti menggunakan sampel dari 45 siswa-siswi dari kelas 11. Setelah 2 bulan pelaksanaan metode pengajaran matematika yang baru ini, ya, kemudian dilakukan tes matematika untuk melihat, ya, apakah kemudian ada uh, pengaruh, ya, atau perbedaan antara ketiga metode dalam meningkatkan ini apa nilainya. Maka metode ini punya signifikansi di dalam meningkatkan atau memperbaiki apa namanya nilai dari siswa. Ya. Ini kemudian kita menghitung, ya, nilai harapan itu kemudian bisa meningkat, bisa juga tidak meningkat. Ya, jadi ini kalau kita lihat nilai hasil prestasinya, kemudian kita lihat setelah 2 bulan ada yang naik, ya, ada yang turun. Ya. Untuk metode pengajaran matematika cepat, metode A itu naik 9 orang, turun 6 orang. Kemudian yang B naik 10 orang, turun 5 orang. Yang C, metode C, naik 8 orang, turun 7 orang. Di jumlahnya, kalau ke bawah yang naik 27, yang turun 18 dari total 45, ya, 15, 15, 15 masing-masing untuk tiga metode dan kemudian jumlahnya 45. Nah, kita menghitung dulu, Bapak Ibu. Hitung dulu nilai harapan. Jadi nilai harapannya kan bisa meningkat, bisa turun. Penduga untuk nilai naik adalah jumlah yang tadi. Yang naik 27, Bapak Ibu, dibagi total 45, kalikan siswa dari masing-masing metode yaitu 15. Di penduga untuk nilai naiknya 27 dibagi 45 total, kalikan 15. Sama dengan 9 untuk penduga nilai naik. Sedangkan untuk penduga nilai tidak naik atau turun adalah jumlah yang tadi ada 18, ya, turun dari ketiga metode bagi total siswanya 45, kemudian dikalikan per metode, ya, itu ada 15, nilainya 6. Jadi penduga nilai naik 9, penduga nilai tidak naik atau turun 6. Dengan demikian kemudian kita mencari C kuadrat, nilai C kuadrat dengan rumus yang tadi, ya. Nilai C kuadrat S kuadrat H sama dengan sigma ini nilai yang diperoleh atau diamati dikurangi nilai harapan EI. Ya.
dan ditambahkan seterusnya ya dari masing-masing nilai sejumlah tiga tuh ya nilainya. Jadi penduga naiknya ada penduga naik ya, dan penduga turun dari tiga metode. Berarti ada tiga metode yang kita tambahkan. Oleh karena itu kemudian kita lihat nih untuk penduga naiknya kita hitung dulu. Yang diamati ada 9, kemudian dikurangi penduga naiknya 9, dibagi 9. Ditambah lagi nilai penduga naik yang kedua 10 ya, yang ini Bapak Ibu 10. Kemudian dikurangi nilai harapannya untuk naik 9 ya. Kemudian dibagi nilai harapannya tadi. Nah, kemudian terakhir ada 8. 8 dikurangi nilai harapan 9 dibagi nilai harapan 9. Kemudian ditambah dengan nilai turun. Nilai turunnya tadi dimulai dari 6, Bapak Ibu turun 6, 5, 7 ya. Dikurangi dengan dikurangi dengan nilai harapan penduga, nilai penduga turunnya 6 ya, ini Bapak Ibu 6, kemudian dibagi 6. Yang kuadrat kan bagi 6. Kemudian ditambah 5 yang kedua, kurangi 6 kuadrat bagi 6. Kemudian ditambah 7 ya, yang penduga terakhirnya 7 nih, yang turun Bapak Ibu dikurangi 6 kuadrat kan bagi 6. Nah, masing-masing kemudian dijumlahkan. Ini 9 min 9 0 kuadrat 0 tetap jadi 0 ditambah 0,1 0,11 0 tambah 0,17 0,17 nilainya 0,56. Nah, ini kita menggunakan tabel C kuadratnya tabel A4 nanti disampaikan di sebelahnya Bapak Ibu. Jadi untuk melihat pembanding dengan X tabel ya nilainya 0,56 nih X hitung pada T tabel 0,05 dengan dB ini derajat bebas itu N-1 atau T-1 istilahnya. Jadi tadi yang dibandingkan ada tiga metode pengajaran cepat A, B, C ya. Jadi tiga dikurangi satu. Jadi min satu ini rumus Bapak Ibu. Jadi tiga min satu rumus. Kalau DB, T atau N min satu ya sama aja. Jadi DB-nya jadi 2 pada 0,05. Nah, nilainya adalah 5,99. Lebih tinggi. Jadi X hitung lebih kecil dari X tabel 5,99. Oleh karena itu H0-nya karena dia lebih kecil diterima. Artinya tidak ada perbedaan ketika metode. Itu simpulannya Bapak Ibu. Nah, tabel A4-nya, Cikodanya ini saya sampaikan. Jadi pada diet bebasnya tadi 3 min 1, 2 ya. Tadi DF ini derajat bebas ya. Degree free ini DF derajat bebas ya. Jadi di sini 2, kemudian pada 0,5 kita tarik ini 0,05 Bapak Ibu lihat 5,99. Ya, itu untuk menentukan nilai T tabel yang di sini. 5,99 pada uh, diet bebas 3. Nah, ini nilainya seperti itu kita bandingkan. Kemudian hasilnya dia lebih besar ya. Jadi lebih besar dari X hitung. Jadi X hitung lebih kecil dari X tabelnya. X hitungnya 0,56, X tabelnya 5,99. Artinya dia H0 diterima tidak ada perbedaan. Jadi ketiga metode ternyata tidak ada perbedaan di dalam meningkatkan nilai. Ya, nilai dari siswa. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Rang yang kedua, ya, non parametrik yang kedua yaitu uji Kruskal-Wallis. Uji ini umumnya digunakan jika skala pengukuran datanya adalah merupakan data ordinal. Yang tadi Bapak Ibu iya, tidak, hitam, putih, sakit, sehat gitu ya. Dan seperti itu hanya dua pilihan. Nah, skala interval juga bisa dilakukan ini ya, skala intervalnya maupun rasional ya. Data rasional yang tadi yang ada eh, ukuran atau satuan misalnya berat, kilogram, gram, liter, misalnya meter, sentimeter, tetapi yang tidak memenuhi syarat uji F. Nah, kalau kemudian tidak menyebar normal datanya, gitu ya, katakanlah seperti itu tidak homogen, itu bisa dilakukan dengan uji non parametrik Kruskal-Wallis. Ya. Kategori atau perlakuan yang diteliti itu lebih besar dari dua. Ya, kalau besar dari dua, digunakan uji Kruskal-Wallis. Dan termasuk klasifikasi satu arah. Artinya satu arah itu Bapak Ibu rancangannya itu misalnya seperti rancangan satu arah, yaitu rancangan acak lengkap yang digunakan. Ya, rancangan
percobaan atau rancangan lingkungan ya disebutnya itu adalah yang bersifat satu arah dan yang paling banyak digunakan atau yang bisa digunakan adalah untuk rancangan acak lengkap atau RAL. Nah ini sama acak lengkap itu harus menyebar normal dan lain sebagainya. Oke ya. Kemudian bagaimana menghitungnya, Bapak Ibu? Nah, rumus Kruskal-Wallis adalah sebagai berikut. Ya, Kruskal-Wallis K sama dengan 12 dibagi N kali N plus 1, di mana N adalah jumlah keseluruhan data. N jumlah datanya. Kemudian dikalikan sigma dari I sampai K ya, 1 sampai K, itu RI jumlah rankingnya. Nanti dibuat dalam bentuk ranking ya, atau rank ya, dari kategori atau pelakuan tersebut dibagi NI. NI adalah ulangannya. Jadi ulangan. Ya, kemudian dikurangi 3 kali N plus 1. N-nya tadi ya jumlah data, Bapak Ibu. Di rumusnya ini, K sama dengan 12 bagi N kali N plus 1. Ya, kemudian dikalikan RI kuadrat per NI kecil dikurangi 3 kali N besar plus 1. Nah, hipotesisnya nanti yaitu ya, tidak R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sampai sama dengan R berapa saja ya RK. Kalau kemudian dianggap sama, H0 diterima. H1-nya tidak sama. Nah, jadi pasangannya itu RI-nya itu dianggap tidak sama untuk yang RI di atas. Oke ya. Nah, ini contoh soalnya, Bapak Ibu. Jadi sebuah partai politik A ingin mengetahui perbedaan jumlah pemilih yang mencoblos partainya di TPS. Ya, partai A mengetahui perbedaan jumlah pemilih yang mencoblos di partainya di TPS berdasarkan kemampuan orasi empat oratornya, ya, yang dilakukan masing-masing pada 5 TPS yang berbeda. Nah, dan 5 TPS yang berbeda ini digunakan sebagai ulangan tadi ya, digunakan sebagai ulangan NI yang kecil tadi dengan variasi jumlah pemilih total di setiap TPS itu hampir sama, tetapi kemudian yang diambil sampel untuk setiap TPS itu diambil 100, jadi sama 100 di 5 TPS diambil orang ya untuk kemudian ditanyakan nanti pilih siapa gitu ya. Oke, seperti itu. Setelah mencoblos, kemudian mereka menghitung itu atau penelitinya menghitung itu ya. Apakah memang yang mencoblos partai A-nya itu jumlahnya berapa di masing-masing orator di 5 TPS yang berbeda itu. Hasil pengamatan yang dilakukan setelah pemilu selesai dilaksanakan sebagai berikut. Jadi jumlah pemilih partai A pada 5 TPS dengan 4 orator yang berbeda. 4 oratornya berasal dari partai politik yang sama, yaitu partai politik A. Hasilnya, Bapak Ibu, untuk operator A, operator B, C, dan D di 5 TPS, TPS 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang disimbolkan. Ya ini Bapak Ibu, operator A misalnya TPS 1 dapat 14 dari 100. Di TPS 2-nya yang pilih orator A itu ada 13 dari 100. Di TPS 3 itu yang memilih orator A itu 26. Ya, yang memilih partai politik A dengan orator A itu 26. Kemudian di TPS 4 A dapat 28 dan di TPS kelima orator A yang dipilih partai A-nya itu 38. Demikian selanjutnya. Orator B yang memilih partai A dengan orator apa namanya B ya itu 12, 26, 17, 20, dan 31. Kemudian untuk C yang pilih 35, 24, ke kanan nih Bapak ya, 26, 26, 46. Yang D yang memilih partai A dengan orator D itu di TPS 1 30, TPS 2 21, berikutnya 42, 40, 41. Kompetisi yang kita buat nilainya tidak berbeda. Ya, ya dengan 4 operator itu tidak berbeda signifikan dalam pemilihan hasilnya. Sedangkan hipotesis yang berikutnya H0 itu H1-nya itu berbeda. Pertanyaannya, gunakan Kruskal-Wallis untuk melihat perbedaan jumlah pemilih yang mencoblos partai A di TPS berdasarkan kemampuan orator dari A sampai D tadi, orator-oratornya.
Nah, nanti kita akan mengurutkan Bapak Ibu. Data ini, data yang sudah kita peroleh ini, kita urutkan rankingnya dari yang paling kecil, nilai pemilihnya sampai yang paling besar. Dan nanti itu yang paling kecil kita masukkan sebagai ranking yang pertama, yang paling kecil. Diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Nah, di sini ada berapa jumlah rankingnya? Ini Bapak Ibu, TPS-nya 5, oratornya 4, berarti ada 20 data. 20 data, ya. Dan 20 data itu mewakili ranking yang paling kecil, nanti pemilihnya ranking 1 sampai yang paling besar itu ranking 20. Dengan demikian kita contohkan misalnya untuk nilai 12 ini ya, di orator B, nilainya 12 ini paling kecil dari semua nilai di pemilih di orator A sampai D di MATPS itu paling kecil 12. Dan 12 ini kemudian kita sebut rankingnya satu. Bapak Ibu buat ranking 1, 2 ke kanan sampai 20. Dan yang paling besar ini nanti nilainya 46. Nah, nanti kita buat atau ganti nanti ranking dengan angka ranking yaitu ranking 20. Gitu ya. Jadi ada ranking 1, nanti yang paling kecil 12, ranking 2 ini ada nih 13 nih ya. Yang B, yang A di TPS 2 ini 13, kemudian A di TPS 1 nih ranking 3. Nah, untuk ranking yang kemudian eh, nilainya sama ya, setelah Bapak Ibu ranking, misalnya untuk ranking 9 nih, ranking 8, ranking 9, ranking 10, ranking 11 tuh kalau diurutkan tuh nilainya ada 4 nilai yang sama 26. Nah, misalnya contoh kasus ini. Di orator A ada, di orator B ada, di orator C malah ada dua. Di D nggak ada. Nah, untuk nilai 26 ini kalau diganti dengan angka ranking ya, untuk dianalisis nanti harus ganti data angka rankingnya. Tuh rankingnya dijumlahkan Bapak Ibu. Jadi di urutan rankingnya ini 8, 9 masih 26, 10 masih 26, 11 26. Nah, jumlah rankingnya ini 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11 nih, berarti 21, 38. 38 dijumlah ranking yang sama. Jadi ranking sama ada 4 nih. Ranking 8, ranking 9, ranking 10, ranking 11. Jadi 38 itu dibagi 4 karena jumlah ranking yang sama ada 4 ranking ya. Ranking 8 sampai 11 bagi 4 nilainya 9,5. Dengan demikian untuk yang punya nilai 26 itu tidak tulis rankingnya 8 atau 9 atau 10 atau 11 tetapi rata-ratanya. Jadi 9,5 nanti menggantikan nilai-nilai ranking yang kemudian kita ganti di angka di 26. Jadi 26 nanti kita ganti dengan 9,5. Kalau yang 12 ini karena hanya satu, jadi ini kita tulis satu ranking yang paling kecil. Nanti yang paling besar 46 itu 20. Yang di tengahnya nanti kita urutkan. Untuk ranking yang sama, sama nanti menghitungnya. Di urutan ranking berapa? Jadi ini ada 4 ranking yang sama dari 8, 9, 10, 11. Dijumlahkan rankingnya, bukan datanya ya. Ranking ini 8, 9, tambah 10, tambah 11. Kemudian dibagi jumlah data yang sama ada 4 ya Bapak Ibu. Jadi 9,5 kita masukkan. Nanti nilainya jadi begini ya. Tadi ya nih. 95, 95 ya. Bisa kita lihatkan di situ. 95 nih ya untuk yang A di TPS 3 9,5 diganti. Kemudian B di TPS 2 9,5 sama. C di TPS 3 sama 4 9,9. Data kita masukkan sesuai ranking. Nanti urutannya seperti ini Bapak Ibu. Satu di B TPS 1 nih satu. Terusnya sampai 20 nih ada satu dan ada 20 terakhir. Ya. Nah, nanti RI nih jumlah rankingnya, jumlah peringkatnya ditambahkan. Yang A ditambahkan ke kanan, ini rankingnya 42, yang B 33,5, yang C tinggi, tinggi ini 61, D lebih tinggi, 73. Nah, kemudian menghitungnya gimana Bapak Ibu? Nah, hitung kita dengan rumus apa namanya kurs kalkulisnya K sama dengan 12 bagi jumlah data ya. N kali N plus 1, N yang jumlah data, kemudian RI kuadrat, ini jumlah rankingnya berapa nanti kuadratkan. Ini misalnya 42,5 kuadratkan ya. Apa dijumlahkan semua. Kemudian bagi NI, ulangannya tadi ada 5 TPS ya. Ini ulangan jadi 5 dikurangi 3 kali N1. Jumlah data N-nya ini 20 Bapak Ibu ya. 5 dikalikan 4 kali 20. Kita masukkan Bapak Ibu. Jadi nilai kurus kalori sama dengan 12 dibagi N-nya 20 ya, 20 kali 20 plus 1, jadi 20 kali 21. Kemudian dikalikan RI. RI-nya ini tadi 42,5 kuadrat bagi NI-nya ya, ini ya di atas 5 ya. Karena ada 5 TPS, ditambah lagi yang kedua, yang orator B 33,5 kuadratkan dulu bagi 5.
ditambah yang C, jumlahnya 61, rankingnya 61 kuadrat, bagi 5, ya NI-nya atau ulangannya, kemudian yang terakhir ditambah D-nya 73, ya jumlah peringkatnya ini kalau diurutkan dari yang TPS 1 sampai TS 5, 73 kuadrat dibagi 5. Kemudian kurung tutup dikurangi 3 N-1, N-nya jumlah datanya 20, 20 per 1. Jadi 3 kali 21, 63 ya di bawah. Jadi 12 dibagi 20 kali 20 per 1, 20 kali 21, 420. Kemudian ini dijumlahkan masing-masing, jumlahnya 2395,7. Jadi nilai kursalusnya 68,45 dikurangi 63, nilainya 5,45. Ya, kehitungnya 5,45, Bapak Ibu. Bagaimana melihat T-tabelnya dibandingkan pada alfa 5%, 0,05, sama. Pada dat bebas DB 4-1. 4 itu adalah jumlah oratornya, Bapak Ibu. Oratornya ada 4, orator A, B, C, D. Jadi sama kayak yang sebelumnya, di C kuadrat, kemudian dikurangi 1. Kurangi 1 itu rumus sudah, Bapak Ibu. Jadi pada DB 3 berarti ya, pada 0,05. 3, 0,05. Kita lihat Bapak Ibu, ini tabel A4 itu C kuadrat. DF ini degree free ya, diet bebas. Bapak Ibu lihat yang ketiga sini, 1, 2, 3 kan tadi. Ada 4-1. Kemudian tarik ke kanan yang pada 0,05 atau pada 5%. Simbolnya 5% di tabel itu 0,05, 7, sama nih, 7,815 ini ya. 7,815, 7,81. Jadi T tabelnya 7,8, sedangkan K hitungnya itu hanya 5,4. Jadi dia lebih kecil sama. Jadi K hitungnya atau kuadrat maksudnya nilai Kuskawolisnya yang dihitung ya, hitung itu K hitungnya 5,45, sedangkan T tabelnya pada 5% ya, atau 0,05, 7,8. Jadi dia lebih kecil. Karena lebih kecil, hak nolnya diterima. Artinya tidak ada perbedaan jumlah pemilih ya dari 4 orator yang memilih partai A. Ya, artinya kemampuannya tidak berbeda dan atau sama. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan nih banyak penelitian dengan aspek yang sama atau dengan peubah yang kurang lebih sama. Kemudian yang ketiga sekarang, uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney, uji Wilcoxon tidak berpasangan dapat pula didekati dengan uji Z. Maksud uji Mann-Whitney ini ya, pendekatan normal. Ini dilakukan oleh Mann dan Whitney, ya, peneliti tahun 1947. Cara perhitungan ini dikenal dengan uji Mann-Whitney. Data tidak berpasangan. Nah, tadi tidak berpasangan yang satu, dua, dan sekarang yang ketiga. Yaitu mencari pendekatan terhadap nilai tengah atau mu, lambangnya yang ini, Bapak Ibu. Mu, dan kemudian simpangan baku. Ya, ini yang kayak lambangnya kayak alfa, di simpangan baku. Ya, dari seberang normal N1 kurang dari N2 dengan cara sebagai berikut. Ini nilai tengahnya menghitungnya N1 kali N1 plus N2 plus 1 bagi 2. Sedangkan simpangan bakunya ini ya, akar dari N1 kali N2, ini N1 N2 ini datanya ya, nanti datanya ada 2 karena ini ya, kemudian dikalikan N1 plus N2 plus 1 bagi 12. 12 dari mana Pak? Ini 2 dari ini rumus, jadi tinggal masukkan. Nanti uji Mann-Whitney yang disimbolkan nilai Z ini, ZH ini sama dengan T ya. T-nya nanti nilai T dari data dikurangi mu-nya tadi ini, kemudian dikurangi dibagi dengan simpangan baku. T-nya nanti ada rumus sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini T-nya. Di sini T adalah jumlah ranking, sama kayak yang sebelumnya di ranking, nanti datanya itu dirubah ke ranking, sama. Ranking dari perlakuan pertama, jadi T1 data dari perlakuan pertama atau perlakuan kedua. Ya, dan nilai T1, T2 nanti sama, cuman beda harkat. Satu negatif, satu positif. Sama, kita menghitung T1 positif, pasti T2-nya nilainya sama, tapi harkatnya negatif. Dan sebaliknya. Dalam hal ini T1 dan T2 ada hubungan kesetaraan. Ya. Jadi T1 nanti menghitungnya adalah N1 ya, dari data N1 dikali N1 plus N2 plus 1 ya, dikurangi T2 nanti untuk melihat nilai T-nya. Kriterianya sama, kalau dia lebih besar dari Z tabel diterima, kalau
Kalau lebih kecil ya maksud saya. Kalau lebih besar, zetanya itu ditolak dari Z alfanya ya. Bisa 0,05 ini beda nyata. Kalau yang lebih besar dari alfa 0,01 dia sangat nyata seperti itu. Ini contohnya Bapak Ibu dari, dari perhitungan Mann-Whitney ya. Seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan nilai ujian ya, UAN matematika siswa kelas 9 dari dua SMP yang berbeda. Ya, melihat perbedaan nilai UAN matematika untuk siswa kelas 9 dari dua SMP yang berbeda. Kita lihat dari dua SMP yang berbeda. Untuk tujuan tersebut, peneliti memilih acak 16 sampel siswa yang untuk diuji, terdiri 8 dari SMP A dan 8 siswa dari SMP B. Kemudian dilihat hasil UAN-nya, hasil ujiannya, dan diperoleh hasil sebagai berikut. Ya, nilai UAN-nya ya, A, B, ya. Kemudian ulangannya itu 1 sampai 8 itu siswanya, Bapak Ibu ya. Ini nilai UAN ya, itu ditulisnya ada ini ya, Bapak Ibu ini UAN nih nilai. Ini kelanjutannya enggak pas nih. Ini UAN harusnya ya, UAN nilai UAN dari dua SMP, SMP A, SMP B, dan ini dari 8 siswa ya, 8 siswa masing-masing jadi jumlahnya 16 yang kemudian dibuat sebagai sampel dan diambil nilainya. Posisinya sama, kalau kemudian tidak ada perbedaan berarti RA sama dengan RB, H0 diterima, kemudian kalau sebaliknya tidak sama H1 ya untuk ditolak yaitu diterima H1 gitu ya. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan nilai UAN atau ujian matematika untuk siswa yang sama kelas 9 tapi berasal dari dua SMP yang berbeda? Nah, kalau model seperti ini kemudian menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, ini Bapak Ibu nilainya. Nilainya ya sudah kita lihat di sini 4,8, 4,6, 4,7, 5,2, 4,9, 5,0, 5,2, 4,8 dari 8 siswa di SMP A. Di SMP B nilainya dari 8 siswa itu 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, ya, 5,6, 5,6, 5,6, 5,7 dari uh, maksimal nilai 10 ya. Kalau ini 100 berarti 48, 46, 47 gitu. Ini dari 10 nilai tertinggi. Nah, kemudian nilai itu Bapak Ibu sama yang ini diurutkan nih. Ini ada jumlah datanya ada 8, 8 berarti ada berapa? Ada 16 ya. Nah, kemudian diurutkan nilai yang paling kecil ya ke yang paling besar seperti tadi. Ini misalnya kalau nilai yang paling kecil mana, Pak? Oh, ini ada Pak yang 4,6 ini paling kecil. Yang di A ya, di SMP A yang siswa yang kedua ini 4,6. Berarti ini ditulis 1. Nah, harusnya ini memang nanti 1 sampai 16 karena jumlah siswanya ada 16 dari dua SMP ini. Jadi urutkan Bapak Ibu. Nilai yang terendah, nih A, nih 1. Nanti A juga ada yang urutannya apa namanya lebih tinggi lagi ya, gitu ya. Tapi di total 16 ini urutan rankingnya nanti harus 1 sampai 16. Untuk ranking yang sama di jumlah seperti tadi, rankingnya misalnya nanti ada yang sama mana ya ini ya. Yang saya 5,2 nih, ada dua nih ya, 5,2 di SMP A yang nomor 4 siswa nomor 4 dan siswa nomor 7. Nah, kalau ada yang sama nanti rankingnya di urutan berapa? Jumlah rankingnya itu misalnya dia urutan misalnya nih nanti 5 atau 6 berarti 5 dan 6 dijumlahkan 11 bagi 2 5,5. Jadi begitu. Jadi nanti data ini diganti dengan bukan data ini lagi dari data rankingnya. Jadi dari ranking yang paling rendah itu dia dikasih peringkatnya 1, ranking yang paling tinggi peringkat 20. Nah, hasilnya nanti seperti ini Bapak. Kalau diurutkan kan nanti diurutkan. Ini di A tuh ternyata paling banyak nilai rendah tuh di SMP A. 46, 47. Kemudian ada yang sama nih 48, 48. Nah, ini di urutan ranking 3 dan 4. Ini ranking 1, 2, 3, 4 sampai 20 nih Bapak Ibu yang B ini 20 diurutkan tanpa melihat apakah dia dari SMP A dan SMP B. Diurutkan saja. SMP A, SMP B nilainya dibuat sama sampai peringkat 20 dan bisa teracak nih. Ini A, ada BB lagi, kemudian A, kemudian ada B lagi dia. Ini peringkat 1 sampai 20. Urutan 1 sampai 20 maksudnya ya. Nah, dibuat rankingnya seperti itu. Kemudian diganti dengan angka rankingnya nih.
Yang depan nih ranking satu, ranking 2, ranking yang sama. Nah, ini 3,5 dari mana? Berarti rankingnya ini kan 3 dan 4. 3 4 ditambahkan, rankingnya dijumlahkan dibagi jumlah data yang sama ada 2. Berarti 3 tambah 4, 7, bagi 2, 35. 3,5 itu kemudian dimasukkan 3,5, 3,5. Seperti ini. Ya, kemudian Bapak Ibu untuk T1 berarti yang SMPA dijumlahkan Bapak Ibu yang A, yang ada A-nya. Satu ditambah 2 yang khusus A Bu ya, 35, tambah 5, tambah 6, 5, lompat lagi di A-nya. 95 di sini ada, tambah lagi 95. Totalnya 40,5. Sedangkan untuk T2, ya, perlakuan 2-nya, ya, adalah 6,5 ini tadi ya, 6,5 yang B-nya 6,5 di sini muncul, mulai tambah 8, tambah lagi B yang di bawah 11, tambah 12, tambah 14, tambah 14, tambah 14, tambah 16, totalnya 95,5. Nah, bisa seperti ini atau menggunakan rumus yang tadi T1 sama dengan N1 kali N1 plus N2 plus 1 dikurang T2. Nilainya N-nya berapa? N-nya kan jumlah siswanya 8, dimasukkan. Ya masing-masing kan 8 Bapak ya. T1 8 kalau kita menghitung T1. Sedangkan T2 atau perlakuan 2-nya 8 juga di SMPP. Jadi N-nya 8. 8 tambah 8 dikali 8 plus 8 plus 1 ya. Saya rumus dikurangi 95. Nilainya sama 40,5. Kalau kita menghitungnya T2 nilainya nanti dapat 95,5 sama. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan begini setelah diurutkan rankingnya. Rankingnya ya Bapak Ibu bukan data awal. Kita menggunakan rumus yang ini, yang tadi, yang di depan. Jadi rumusnya kalau untuk T1 seperti ini. Kemudian kita menghitung mu-nya. Yang ini kan tadi ada mu-nya. Nah, menghitung mu-nya, nah, atau nilai tengahnya, kemudian nilai simbangan baku untuk mendapatkan Z. Nah, karena T-nya tadi udah dihitung dan dapat. Ya, yang ini nilai T-nya. Nah, ini. T1 90,5, T2 95,5. Mu-nya adalah ini rumusnya. N1 kali N1 plus N2, kemudian plus 1 ya dibagi 2. Ya, kalau kita masukkan 8 datanya N1 tambah 68, kemudian mu-nya silangan bakunya itu adalah akar dari N1 kali N2 kali N1 plus N2 plus 1 per 12 ini dimasukkan dulu angkanya, nilainya berapa? 9,6 baru diakarkan jadi 9,52. Mu-nya 68, dan simbangan bakunya 9,2. Dengan demikian kemudian kita bisa menghitung Z-nya ini atau uji nilai main width-nya yaitu T min mu ya, nilai tengah kemudian dibagi simbangan baku ya sesuai dengan rumus awal nih Bapak Ibu. Nah, ini ya yang bawah ini. Nah, ini untuk mendapatkan nilai main width-nya. Nah, dengan demikian kemudian nilainya bisa diperoleh nih. T min mu ya atau nilai tengah dibagi simbangan baku. T-nya 40,5 ya, tadi kita menggunakan yang ini. T1 kita menggunakan, tapi sama nanti nilainya kalau menggunakan T2 juga akan sama. Beda harkat. 40,5 dikurangi 68 tadi, nilai tengahnya 68 ini ya, dikurangi, dibagi dengan simbangan bakunya 9,52. Nilainya untuk menggunakan T1 itu minus 2,82. Pasti kalau kita menghitung menggunakan T2 nanti nilainya sama, cuman dia positif karena dia harganya saja yang berbeda ya. Jadi kita menggunakan salah satu. Jadi pengambilan T1 dan T2 sebagai T memberikan nilai yang sama, hanya berbeda tanda saja. Maka untuk pengujian yang bersifat dua arah, dia dua arah memberikan makna yang sama. Nah, kemudian dibandingkan dengan tabel 4 nih, Bapak Ibu, untuk Z tabelnya itu ternyata nilainya untuk T tabel 0,01 nih yang dicontohkan itu 2,33. Sementara Z hitungnya itu ternyata 2,89. Jadi lebih tinggi Z hitung untuk main bit nih. Karena dia lebih tinggi, berarti H0 ditolak. Ada perbedaan nilai. Ya. Ada perbedaan nilai UAN pada dua SMP yang berbeda yang diuji. Karena Z tabelnya pada tabel 4 dia lebih tinggi T hitungnya dibandingkan T tabel yang di 1%. Oke, Bapak Ibu ya. Ini tabelnya Bapak Ibu. Dan terakhir sekarang Bapak Ibu, uji Spearman atau sering disebut dengan RS kecil ya. Nah, uji Spearman untuk melihat korelasi Bapak Ibu. Kalau di yang lain tuh ada penghitung regresi, korelasi. Ini mirip korelasi, melihat hubungan
kedekatannya seperti apa ya, korelasi antara satu parameter dengan parameter yang satu, perlakuan dengan perlakuan yang lain. Uji eksperimen dari semua statistik yang didasarkan pada ranking atau jenjang koefisien korelasi. Rank eksperimen adalah yang paling awal dikembangkan dan yang paling dikenal dengan baik hingga saat ini. Banyak digunakan nih Bapak Ibu. Statistik ini kadang-kadang disebut rho, disintetis dengan RS. Ini adalah ukuran asosiasi yang menuntut kedua variabel atau kedua peubah yang diamati, ya, atau dua kategori yang diamati atau diukur sekurang-kurangnya dalam skala ordinal. Ya, sehingga objek-objek atau individu yang dipelajari dapat di ranking sama seperti tadi Bapak Ibu di ranking dulu dalam dua rangkaian berturut. Rumus uji eksperimen adalah rho nih, atau RS sama dengan 1 min 6 dikalikan sigma DI. DI nanti ini jumlah kuadrat dari selisih variabel A dan variabel B, variabel X dan variabel Y gitu ya. Kemudian dibagi banyak subjek ya, dipangkatkan 3, banyak subjek nanti berapa dikurangi banyak subjek tapi nggak dipangkatkan N3, N pangkat 3 min N. Ini rumusnya 1 min 6 kali sigma DI. DI-nya nanti jumlah kuadratnya itu dikuadratkan lagi setelah jumlahnya diperoleh. Kemudian dibagi N pangkat 3 jumlah subjek kurangi N saja. Nah, prosedur eksperimen adalah untuk menghitung RS, buatkan daftar N subjeknya. Kemudian di dekat catatan, tiap subjek cantumkan rankingnya untuk variabel X dan rankingnya untuk variabel Y atau satunya. Dua variabel itu masing-masing dicantumkan rankingnya. Kemudian tentukan berbagai harga DI-nya. DI itu adalah perbedaan antara kedua ranking itu. Dari X dan Y, nanti selisihnya berapa, itu adalah DI. Ya, DI itu ya, nanti dikuadratkan. Kuadratkan tiap DI, ya, ini dikuadratkan, kemudian jumlahkan semua harga-harga DI untuk mendapatkan sigmanya, sigma dari DI kuadrat. Lalu masukkan harga ini serta harga N ya, banyak subjek yang tadi banyak subjeknya berapa, N itu ke dalam rumus. Ini contohnya Bapak Ibu. Contohnya untuk uji Manwith nih. Peneliti ingin mengukur korelasi antara keotoriteran dengan perjuangan status sosial dari 12 mahasiswa. Korelasi ya, hubungan antara keotoriteran dengan perjuangan status sosial dari 12 mahasiswa. Diukur Bapak Ibu, kemudian datanya itu sudah dapat nih nilainya, Bapak Ibu bisa menggunakan nilai yang dibuat, kemudian nanti Bapak Ibu urutkan dari nilai terendah dan nilai tertinggi untuk 12 mahasiswa di masing-masing keotoriteran. Nah, ini kan hubungannya antara keotoriteran dan perjuangan status sosial dari 12 mahasiswa. Ini kalau penelitian terkait dengan bidang sosial. Nah, nanti Bapak Ibu akan dapat rankingnya itu karena jumlahnya 12 orang, ya berarti rankingnya dari ranking 1 sampai ke 12. Ini contohnya untuk keotoritaran yang D ya, mahasiswa yang D ini ternyata nilainya paling rendah. Kemudian berikutnya yang A nomor 2. Ya, sampai ke berapa Bapak Ibu? Sampai ke 12 karena maksudnya 12. Ini ternyata tidak ada yang sama, ya, tidak ada data yang sama sehingga rankingnya utuh. 1, 2, 3, ada 4, ada 5, 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10, ada 11, ada 12, ada. Lengkap. Kalau kalau sama ya tadi rankingnya yang ditambahkan misalnya ranking 9 10, kemudian 9 10 19 bagi 2. Berarti 9,5. Nah, dimasukkan. Nah, ini kebetulan nilainya beda semua. Termasuk untuk yang perjuangan satu sosial, rankingnya juga ternyata 1 sampai 12 dari 12 mahasiswa itu kalau nilainya diurutkan tuh ranking 1 sampai 12 ternyata juga tidak ada nilai yang sama. Ada nih Bapak Ibu. Ada nih urutan yang ke-9 nih sama. Ya, 9 sama. Jadi kemudian urutannya tetap nih 9 9 karena 9 tambah 9 18 bagi 2 dua data yang rankingnya sama itu ternyata tetap 9 9. Dan dia tidak ada peringkat ke 12 10 11 saja karena ada dua ranking yang, yang apa namanya dari 9 kemudian ada juga nih yang kemudian sampai 12 juga sama maksud saya Bapak Ibu. Karena datanya jumlahnya 12 nih ada 12. Tapi ada nilai yang sama ya untuk yang 9. Ya, ini nilainya seperti ini. Pertanyaannya uji dengan data korelasi menggunakan uji eksperimen. Data ini Bapak Ibu sudah ada. Ya. Data aslinya tidak ini yang sudah kita buat dalam bentuk ranking. Jadi nanti nilainya berapa aja yang Bapak Ibu buat untuk scoringnya
kemudian di ranking hasilnya ini yang dimasukkan, ini yang dihitung. Nah, tabelnya nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Yang tadi ini kan sudah dibuatkan rankingnya, dibuat TI-nya, selisihnya. Yang tadi ya, selisih dari dua nilai X dan Y. Nilai X-nya dianggap otoriter, Y-nya adalah status sosial. 2 min 3 nih, keotoriteran dikurangi status sosial, min satu. Ya, min satu. Kemudian 6 dikurangi 4 2. Terus Bapak Ibu, yang satu kurangi satu nol. Baru kemudian di kuadratkan Bapak Ibu. Min satu nanti jadi satu. Berapapun yang min tetap nilainya. Min 3 jadi 9 saya. Kalau nol tetap nol. Nah, nanti kemudian satu ditambah 4 terus dijumlahkan ke bawah sampai terakhir ditambah 4 jumlahnya 52. Jadi sigma kuadrat dari selisihnya atau DI itu 52. Ya, gampang ya Bapak Ibu. Kemudian mohon maaf, kita hitung kemudian uji spermanya RS root-nya. Pakai rumus yang tadi 1 min 6 kali sigma DI kuadrat dibagi N ya. N ini jumlah data kuadrat, pangkat 3 maksud saya, kemudian dikurangi N. Masukkan nilainya 1 min 6 ini rumus, kemudian jumlah DI-nya yang tadi, jumlah kuadratnya 52 ya, Bapak Ibu yang sudah dikuadratkan, selisih yang dikuadratkan, jadi DI kuadratnya 52, jumlahnya di sini ya. Masukkan 52 dibagi N-nya ada 12 mahasiswa, jadi N-nya jumlah datanya 12. Masukkan 12 di sini, pangkat 3 dikurangi N, N-nya 12 tetap. Ini 1 dikurangi 3 12 dibagi 1 7 16 sama dengan 1 dikurangi 0,18 nilainya 0,82. 0,82. Jadi nilainya nih termasuk di atas 70 udah bagus Bapak Ibu ya. Di atas 0,7 atau minimal 0,7 udah dianggap korelasinya kuat. Jadi kesimpulan korelasi antara keotoriteran dengan perjuangan status sosial adalah 0,82 dan dianggap dekat ya korelasinya. Ya, kalau makin otoriter perjuangan status sosialnya juga berdampak seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi empat ini yang mungkin paling banyak digunakan. Kalau diperlukan nanti kita berikan yang lain ya dengan waktu yang terbatas. Saya pikir ini bisa dipakai untuk berbagai kajian di dalam penelitian Bapak Ibu ya sebagai bekal. Itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Sampai bertemu di kuliah berikutnya.